Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-ikhwah wal akhawat, a'azzanallahu wa iyyakum. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa hiya tahiyatun min 'indi rabbina tahiyatun mubarakatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan ini kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama bermajelis di salah satu majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama kita lewat memperdalam bahasa Arab, karena bahasa Arab ini sudah menjadi bahasa ad-din, ya, lughatud-din, dan mempelajarinya adalah termasuk ibadah dan termasuk kesempurnaan dari memahami Al-Quran. Karena memahami Al-Quran harus dengan jalan memahami bahasanya, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Man lam yatimmu man lam ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib yaitu memahami Al-Quran tidak akan sempurna kecuali dengan memahami bahasa Arab, maka bahasa Arab pun menjadi wajib. Dalam hal ini pelajaran balaghah, ya, pada kesempatan ini kita sampai pada pelajaran yang ke-12, masih dalam kaitan pembahasan tentang ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan yang pada kesempatan ini adalah al-majaz, al-majaz al-aqli wal majaz al-mursal. Majaz aqli dan majaz al-mursal, insyaallah taala. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada silakan. Tafadhal min al-ikhwa wal akhawat man arada an yaqra, tafadhal. Silakan. Ana Sakra ya Ustaz. Tafadhal, ismuka wa min aina? Bintang min Jonggol. Bintan min Jonggol, tafadhal akh Bintan. Barakallahu fiik. Al-majazul aqli wal majazul mursali. Al-majazul aqli wal majazul mursalu wa alaqatihima wa alaqati wa alaqatuhuma. Wa alaqatuhuma. Oh ya. Naam. Wa alaqatuhuma. Naam. Balaghatul majazil aqli wal majazil mursali. Sahih. Al-amthilah. Al-amthilah. Qala ta'ala wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa. Naam. Qala Tarafatu bnu al-abdi satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Naam. Thalith qala ta'ala wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Naam. Ar-rabi' qala Abu Firash al-Hamdani sayadhkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati zalma'i yuftaqadu al-badru. Baik. Terus al-ba. Al-ba al-awwal ra'atil masyiyatul ghaitha. Naam.
Atsani qala ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Nah, lanjut. Wasil. Tsalits qala ta'ala wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ar-rabi' qala ta'ala wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, Al-khamis qala ta'ala wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. nah. As-sadis qala ta'ala ala lisani sahibi Yusuf fi sijni inni arani a'siru khamra. Barakallahu fiik, jazakallah khairan, ahsant. Wa iyyakum. Baik. Sebelum kita terjemahkan, qari akhar, lanjut syarhul mufradat. Silakan yang lain maju membaca. Ana Ustaz. Tafadhal. Dari siapa di mana? Ummu Fadail min Jogja. Nah, barakallahu fiik. Tafadhali. Syarhul mufradat. Al-alifu awalan sarhan ay baitan murtafi'an. Nah, Al-asbab ay al-mufradu sababun. nah, Wa huwa fil lughah al-hablu wa kullu ma yutawassalu bihi. nah. Wal muradu fil ayah la'alli a'rafu al-asbab A'rifu. al-hadithah. La'alli a'rifu. أعرف الأسباب الحادثة في السماء Nah. لأتوصل بها إلى معرفة ما يدعيه موسى. Nah. ثانيا ستبدي أي ستظهر والسين للاستقبال. Nah. تزود أي زود يزود أعطاه الزاد وهو الطعام. Nah. الباب أولا رعت أي أكلت. Nah. الغيث أي المطر. Nah. خامسا Nah, khamisan. يتامى أي جمع يتيم. جمع يتيم وهو Jam'u yatimin. جمع يتيم Nah. وهو الصغير الذي فقد أباه حتى يبلغ. Ahsanti barakallahu fiik, jazakillah khairan. وفيك بارك الله وجزاك الله خيرا. Allahumma amin. Baik, al-ikhwah wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum wa fi ahlikum wa amwalikum wa fi umrikum. الدرس الثاني عشر المجاز العقلي والمجاز المرسل وعلاقتهما. Majaz aqli dan al-majaz al-mursal dan kaitan keduanya. Kemudian balaghatul majaz al-aqli wal majaz al-mursal. Balaghahnya, keindahan sastra majaz al-aqli dan majaz al-mursal. Insyaallah ada pada bagian kedua pada pembahasan ini. Al-mu'allif rahimahullah taala menyebutkan di sini beberapa contoh, kita pahami dulu contoh-contohnya, maknanya. Pertama, firman Allah SWT dalam surah Ghafir, Allah SWT berfirman, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى. Fir'aun berkata, Ya Haman, wahai Haman. Haman ini adalah menterinya, ya, perdana menterinya Fir'aun. Tangan kanannya lah. Ibni li sarhan, bangunkan untuk saya sarhan. Sarhan di sini tadi di syarah mufrad adalah apa tuh? Baitan murtafi'an. Gedung tinggi, ya, rumah yang tinggi berarti gedung tinggi. Fir'aun memerintahkan kepada Haman untuk dibangunkan
rumah atau gedung yang tinggi. La'alli untuk apa? La'alli ablughul asbab. Semoga saya bisa ablughul asbab. Maksudnya di sini adalah a'riful asbab al-haditha fis sama. Supaya saya mengetahui apa yang terjadi di langit. Ingin mengetahui kejadian di langit, ya. Itu asbab as-samawat. Itu asbab as-samawat. Al-asbab di sini adalah al-hablu. Ya, al-hablu. Kalau dalam secara bahasa atau wa kullu ma yutawassalu bihi. Setiap yang kita bisa pakai untuk bisa sampai kepada tujuan. Asbab as-samawat maksudnya tali atau apapun atau semacam tangga ke langit sehingga fa'at tali'a ila ilahi Musa. Sehingga saya akan ittala'a, melihat ya ke Tuhannya Nabi Musa. Ini adalah kesombongannya Firaun. Karena menantang atau mengejek apa sih? Seperti apa sih Tuhannya Nabi Musa? Kemudian yang kedua faidah juga ternyata Firaun percaya bahwa Allah itu ada di atas langit. Ya. Jadi kalau ada hari ini orang yang tidak percaya bahwa Allah berada di atas, maka Firaun dia sudah melampaui kebodohannya daripada Firaun. Firaun saja mengakui bahwa Allah ada di atas dengan mengatakan la'alli ablughul asbab asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Dia minta dibangunkan bangunan yang tinggi untuk sampai mencapai tangga-tangga ke langit. Sehingga dia bisa melihat Tuhannya Musa. Pertama ya, faidahnya di sini. Faidah tauhid. Kemudian Tarafah Ibnul Abad dalam syairnya, ini sudah kita pernah bahas dalam pembahasan Al-Musnad wal Musnad ilaihi, mudah-mudahan masih ingat semua. Beliau mengatakan satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Dan kadang-kadang syair ini dijadikan peribahasa oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Hari-hari akan menampakkan kepadamu sesuatu yang engkau tidak akan ketahui, sesuatu yang tidak engkau ketahui. Wa ya'tika bil akhbar, dan akan datang membawa kabar man lam tuzawwidi, orang yang tidak engkau ketahui. Orang yang engkau ketahui. Kalau di sini di tuzawwidi maksudnya di sini a'tahu zat wa huwa ta'am. Atau kalau berdasarkan terjemahan Syarah al-Mufradat di sini wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi, dan akan datang membawakan berita orang yang engkau tidak berikan makanan. Tapi dalam syarah beberapa syarah yang saya lihat bait syair ini mengatakan malam tusawwidi, maksudnya itu adalah orang yang tidak engkau kenal akan datang membawa berita itu. Ya, hari-hari akan menjawab apa yang engkau tidak ketahui sekarang. Akan ada hari-hari masa nantinya akan menjawab, memberitahukan hakikat yang engkau tidak ketahui sekarang. Apapun. Dan akan datang membawa berita itu orang yang engkau tidak kenal. Ya, itu salah satu makna daripada bait syair ini. Kemudian contoh kedua, qala ta'ala wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtiha al-anhar. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Kemudian yang keempat, berkata Abu Firas Al-Hamadani, sayadhkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati adh-dhalma'i yuftaqadul badru. Kaumku akan mengingatku
idza jadda jidduhum, jika mereka bersungguh-sungguh, jika mereka bersungguh-sungguh. Jadda jidduhum maksudnya ishtadda jidduhum. Lagi semangat-semangatnya, kaumnya akan mengingat dia, katanya. Ya. Wa fil lailatil dhulma'i yuftaqadul badru, dan di malam yang gelap gulita yuftaqadul badru, yubhathu al badru, mereka mencari yubhathul badru, mereka mencari bulan purnama. Al badru adalah bulan purnama. Yuftaqadu bermakna yubhathu. Baik. Kemudian ini adalah contoh yang pertama. Nah, nanti ada pembahasannya bahwa contoh alif ini adalah contoh daripada al-majaz al-aqli. Ini saya sudah buat beberapa kesimpulan. Al-majaz aqli, contoh-contoh di alif tadi yang kita sudah baca. Nanti penjelasan mengapa disebut majaz aqli ada penjelasannya nanti insyaallah. Kemudian ra'atil masyiyatu al-ghaitha. Al-masyiyatu al-ghaitha. Ra'at memelihara, al-masyiyah adalah binatang ternak, al-ghaitha. Al-ghaitha adalah air. Binatang ternak atau binatang peliharaan memelihara al-ghaith. Memelihara al-ghaith adalah al-matar. Al-mataru. Ya, jatuh hujan. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Jadi di sini seakan-akan binatang yang memelihara air yang turun dari langit. Qala ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit berupa rezeki. Kemudian yang ketiga, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan saya setiap kali da'autuhum, saya seru mereka, ini katanya Nabi alaihissalam, litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya, agar engkau ya Allah mengampuni mereka, mereka menjadikan asabi'ahum, jari jemari mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Maksudnya menutup, menyumbat telinga mereka dengan menggunakan jari jemari mereka. Yang keempat, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman, siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja khata'an, maka dia wajib sebagai kafarahnya, sebagai diatnya, sebagai tebusannya adalah membebaskan satu budak beriman. Satu budak yang beriman. Ini kalau membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja. Kalau sengaja lebih berat lagi, qisas, ya. Dan bahkan murka Allah SWT, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahum wa 'adda lahum 'adzaban alima. Ya, Allah murka kepadanya dan Allah ancam mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka itu banyak pendapat para ulama ini. Bukan waktunya kita membicarakan masalah fikih di
pelajaran ini insyaallah. Mudah-mudahan nanti ada pelajaran fikih masalah ini. Baik. Siapa yang membunuh mukmin dengan tidak sengaja khata'an, maka wajib dia memerdekakan seorang budak yang beriman. Yang kelima, watul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. Berikanlah anak-anak yatim harta-harta mereka dan jangan kalian tukar al-khabitha bit thayyib. Jangan kalian tukar yang jelek dengan yang baik. Maksudnya jangan tukar yang engkau ambil yang baik kemudian berikan kepada mereka yang jelek. Ya. Misalnya yang baik dari harta anak yatim itu diambil, diumpetin, disembunyikan, kemudian yang jelek itu dinampakkan kepada dia dan diberikan kepada mereka. Wala tatabbadalul khabitha bit thayyib. Kemudian yang 6, qala ta'ala ala lisani sahibi Yusuf. Firman Allah SWT mengisahkan temannya Nabi Yusuf fi sijni dalam penjara, inni arani a'siru khamra. Saya bermimpi. Saya arani bermimpi a'sir khamra, membuat asir, perasan daripada khamar. Baik. Ini adalah contoh ba. Contoh ba ini adalah termasuk majaz, contoh daripada majaz al-mursal. Majaz al-mursal. Baik, nanti kita akan bahas pada pelajaran berikutnya. Baik, syarhul mufradat. Saya kira jelas insyaallah. Ini sarhan baitan murtafi'an. Kemudian al-asbab. Mufradnya adalah sabab yang dalam lughah maksudnya adalah hablu wa kullu ma yatawassalu bihi. Tali dan setiap semua yang bisa kita tawassalu bihi. Kita bisa sampai kepada tujuan dengan itu. Apa itu tangga atau apa saja. Baik. Wal muradu fil ayah la'alli a'riful asbab. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah semoga saya mengetahui al-asbab al-hadithah fis sama', sebab-sebab kejadian di langit. Liatawassala biha ila ma'rifati ma yadda'ihi Musa. Agar saya menggunakannya untuk mengetahui apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Satubdi satuhir wasin listiqbal, dan sin menunjukkan istiqbal, pekerjaan yang atau kejadian yang akan datang. Tuzawwidu zawwada yuzawwidu su'atahu zada wa huwa ta'am. Memberikan kepada dia perbekalan yaitu at-ta'am. Ra'at akalat. Ra'at di sini bermakna akalat, ra'at akalat. Al-ghaith al-matar yaitu hujan. Yatama jam'u yatim, jamak daripada yatim. Wa was-saghiru alladhi faqada abahu hatta yablugh, yaitu anak yang kecil yang kehilangan ayahnya sampai dia balik. Jadi al-yatim itu adalah anak yang belum balik kemudian meninggal ayahnya. Ya, ada juga mengatakan anak yang belum balik yang meninggal ibunya. Tapi yang yang menjadi kalau kehilangan ibu masih dipersilihkan oleh ahli lughah, apakah disebut yatim atau tidak. Yang jelas mereka sepakat bahwa anak yang masih kecil ditinggalkan ayahnya itulah masuk anak yatim. Baik, al-majazul aqli wa alaqatuhu. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita majaz aqli dan alaqahnya. Baik. Saya mau pembaca yang lain, tafadhal. Ana Ustaz. Tafadhali. Ismul mu'minina. Ana Rofi Wijayanti min Malang. Rofi Wijayanti min Malang. Tafadhali barakallahu fiik. Al-majazul aqli. Al-majazul aqli wa alaqatuhu. Fil awal
ta'ammal fi'lal amri ibnu fil mithalil awal. ibni. Ta'ammal fi'lal amri ibni Nah, fil mithalil awal min at-ta'ifati alif tajid annahu asnida ilal fa'il usnida ilal fa'il. usnida ilal fa'il Nah, hamana nah, wa aman. huwa ghairul fa'il al-haqiqi Nah, li'annahu la yabni as-sarha binafsihi wa innama yabnihi al-ummalu wal muhandisun. muhandisuna. Nah, Walakin lamma kana hamanul ladzi sayusrifu ala bana'il hisni ala faqad bina'il hisni. ala bina'il hisni faqad usnidal fi'lu ilaihi min babi isnadil fi'li ila sababil mubashir Ila sababil mubashir. mubashir Ila sababil mubashir. ila sababil mubasir. Naam Ustaz. Naam. Wa mislu hadzal isnadi yusamma majazan aqliyan wal alaqah huna tusamma sababiyah. Baik, qif awalan, qifi. Berarti sebentar saya jelaskan. Baik, perhatikan fi'il amr pada ibni. Ini pada contoh yang pertama tadi. Ya. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li. Ini adalah fi'il amr ibni dari kata bana ya bani. Fi'il amr ibni. Baik. Tajid annahu, engkau akan menemukan bahwasanya dia menyandarkan kepada fa'il pelaku yaitu Haman. Ini ibni li sarhan. Karena yang membangun di sini adalah Haman. Wah, berkata Fir'aun, ya Haman, bangunkan untuk saya sebuah bangunan yang tinggi. Berarti yang membangun adalah Haman. Taib. Kita malif di sini. Wa huwa ghairul fa'il haqiqi. Haman di sini bukanlah fa'il yang sebenarnya. Bukanlah dia yang membangun bangunan itu. Bukan dia. Li'annahu la yabni sarha bi nafsi. Dia tidak membangun bangunan tinggi, gedung tinggi itu. Dia tidak membangun. Wa innama yabnihi al-ummal. Yang membangun adalah al-ummal, yaitu para tukang. Wal muhandisun, dan para insinyur. Naam. Walakin lamma kana Hamanul ladzi sayushrifu ala bina'il hisni, akan tapi ketika Haman menjadi musyrif, menjadi pengawas, menjadi penanggung jawab terhadap pembangunan al-hisn, bangunan ini, tembok ini atau menara ini, faqad usnidal fi'lu ilaihi. Sungguh disandarkan kepadanya al-fi'lu. Jadi pekerjaan ini disandarkan kepada Haman, yaitu fi'il ibni. Seakan-akan Haman yang membangun. Min bab isnadil fi'li ila sababil mubashir. Dari bab ya, mengapa disandarkan kepada Haman, yaitu isnadul fi'li, menyandarkan pekerjaan kepada as-sabab al-mubashir, sebab secara langsung. Karena sebab dibangunnya bangunan itu adalah Haman yang memerintahkan atas perintah Fir'aun. Wa mithlu hadzal isnad, dan isnad yang seperti ini yusamma majazan aqliyan, disebut majaz aqli. Majaz aqli. Wal alaqatu huna tusamma as-sababiyah. Dan alaqahnya di sini disebut hubungan antara keduanya dengan majaz di sini di lafaz ibni li sarhan adalah sababiyah. Ya, sababiyah karena Haman adalah penyebab terbangunnya bangunan tersebut. Baik, wasili. Atsani. Wa fil baiti tsani tajidu anna tarafah asnadal fi'la satubdi ilal ayyam wal ayyamu la tufiduka khabaran wa la tu'allimuka amran lianna
li'annaha zamanun minal azmani walakinna as-sa'ira ajaza isnadal fi'li ilal ayyami li'annal hawadisa wal akhbara taqa'u fiha wal alaqatu huna tusamma az-zamaniyah. قفي أولا. وفي البيت الثاني bait yang kedua satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi, akan menampakkan kepadamu, hari-hari akan menampakkan kepada kamu hal-hal yang engkau tidak mengetahuinya dan akan datang membawa kabar-kabar orang yang engkau tidak kenal. Taib, bait yang kedua ini tajid anna tarafa, engkau menemukan bahwasanya tarafa penyairnya menyandarkan fi'il satubdi kepada ayyam, seakan-akan yang bekerja di sini yang menampakkan ya adalah al-ayyam, satubdi lakal ayyamu, al-ayyamu adalah fa'il. Naam. Wal ayyamu la tufiduka khabaran, dan hari-hari tidak memberitakan sesuatu berita. Enggak. Wala tu'allimuka amran, dan tidak mengajarkan kepada kita sesuatu. Li'annaha zamanun minal azman, karena hari-hari adalah zaman. Ya, zaman. Walakin asy-syair, tetapi syair di sini ajaza isnad al-fi'li ila al-ayyam. Jadi membuat majaz isnad al-fi'li ila al-ayyam. Membuat majaz al-fi'li ila al-ayyam. Li'anna al-hawadith wal akhbar, karena al-hawadith wal akhbar, kejadian dan berita-berita taqa'u fiha, terjadi pada hari-hari tersebut. Nah, terjadi pada hari-hari yang dilalui oleh manusia. Fal alaqatu huna tusamma zamaniyah. Alaqah, hubungan majaz di sini sama disebut zamaniyah. Ya, mengapa satubdi disandarkan kepada ayyam, alaqahnya adalah az-zamaniyah. Baik, Khalid, fadhali. Fisalis wa fil ayatil qur'aniyah wa fil ayatil qur'aniyati asnidal fi'lu tajri ilal anhari ma'a annal anhara la tajri fil haqiqah wa innamal ladzi tajri huwal ma'u walladzi ajaza isnadal jarayani ila anhari annaha makanu jarayanil ma'i wal alaqatu huna tusammal makaniyah. Bait yang ketiga dalam kelompok ba ini, Allah SWT berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Allah menjanjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan surga-surga atau kebun-kebun tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Taib. Di sini dalam ayat ini usnidal fi'lu tajri. Fi'il tajri disandarkan kepada al-anhar. Ma'a anna al-anhar la tajri fil haqiqah. Padahal al-anhar, sungai itu tidak mengalir. Ya, hakikatnya sungai tidak mengalir. Yang mengalir apa? Alma adalah air yang mengalir. Sungai cuma wadah daripada air itu. Wa innamal ladzi yajri huwal ma, yang mengalir adalah alma. Adapun sungai, ya sungai yang bentuknya kita lihat itu, ya melengkung, itu tidak mengalir, dia sebagai wadah tempat mengalirnya air. Nah, walladzi ajaza isnadal jarayan, dan yang ajaza lisanal jarayan ilal anhari annaha makanul jarayanil ma,
yang membuat, ya, yang membolehkan, ajaza maksudnya membolehkan, isnadal jarayan, penyandaran aliran kepada al-anhar, kepada sungai, annaha makanu jarayanil ma, karena dia itu tempat mengalirnya air. Wa la alaqatu huna tusamma al-makaniyah, dan hubungan majaznya di sini disebut al-makaniyah, ya, al-makaniyah. Kenapa disandarkan tajri kepada al-anhar? Karena dia makan, tempat daripada air tersebut. Baik, wasili ar-rabi'. Atau diganti yang lain? Tafadhali. Qari akhar. Jazakillah khairan. Siapa tadi dari Malang? Yang lain? Ana Ustaz. Tafadhal, dengan siapa di mana? Ana dari Bandung Ustaz. Dari min Bandung. Tafadhal. Arabi wa fi baiti abi firasin usnida al-fi'lu jadda ila al-masdari jiddun wa huwa laysa bi fa'ilin haqiqiyyin lahu bal fa'ilu al-insanu al-jadu minhum fa huwa alladhi yajiddu wa ya'malu wa asluhu jadda al-jadu jadda al-jadi asluhu jaddul jadi Jadda al-jadu jiddan. Oh, jadda al-jadu jiddan. Nah. Fa hudhifa al-fa'ilu al-haqiqiyyu wa usnida al-fi'lu ila al-jiddi. Wal alaqatu huna tusamma al-masdariyah. Nah. Berhenti sebentar. Kalau bait yang bait berikutnya Abi Firas itu mengatakan sayadkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati dhulma'i yuftaqadul badru. Kaumku akan mengingatku ketika mereka bersungguh-sungguh. Wa fil lailati dhulma'i yuftaqadul badru. Dan pada malam yang gelap gulita yuftaqadu al badru. Bulan purnama dicari. Baik, yuftaqadu al-badru. Maksudnya di sini dia menamakan dirinya, menyamakan dirinya dengan bulan purnama yang menyinari bumi. Maka seakan-akan kaumnya di sini akan mencari dia ketika berada dalam kegelapan, sebagaimana dalam kegelapan kita mencari bulan. Ya, sayadkuruni qaumi idza jadda jidduhum. Mereka ketika jadda jidduhum, ya bisa juga bermakna di sini ketika mereka sibuk, ya, ketika mereka sibuk banyak urusannya, maka mereka akan mengingatku, kaumku akan mengingatku. Ya, sebagaimana pada malam yang gelap gulita, bulan purnama kita harapkan dan kita cari-cari. Baik. Yang di meja. Semprot semua. Baik, lanjut. Penjelasannya, al-usnid al-fi'lu jadda, fi'il jadda disandarkan kepada masdar jiddun. Ya. Wa huwa laisa bifa'il. Jiddun di sini bukan fa'il, bukan pelaku yang sebenarnya. Akan tapi al-fa'il adalah al-insan al-jaddu minhu, yaitu orang yang, manusia yang bersungguh-sungguh dari mereka. Fahuwa alladhi yajiddu wa ya'malu. Manusialah yang bersungguh-sungguh dan beramal. Wa asluhu jaddal jaddu jiddan. Asal daripada kata ini adalah jadda al-jaddu jiddan. Jadi orang yang bersungguh-sungguh, ya, orang jadda adalah bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh. Jaddan diikutkan dengan masdar jiddan. Nah, fa'hudhifal fa'ilu, maka fa'il dihilangkan, fa'il yang sebenarnya dihilangkan, wa usnidal fi'lu ilal jadd, wa usnidal fi'lu ilal jiddi. Dan fi'il
disandarkan kepada masdar al-jidd. Padahal sebenarnya yang bukan kesungguhan yang bersungguh-sungguh, ya. Tapi yang bersungguh-sungguh adalah manusia. Wal alaqatu huna tusamma al-masdariyah. Alaqah di sini disebut al-masdariyah. Kenapa disandarkan kepada al-masdar? Ya. Karena maka alaqah di antara di sini, majaz di sini adalah al-masdariyah. Naam. Wasil. Fadhal. وترى من الأمثلة السابقة أن الأفعال لم تسند إلى فاعلها الحقيقي بل إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره ومثل هذا الإسناد يسمى مجازا عقليا لأنه يدرك بالعقل. Naam. Mengapa disebut majaz aqli? Karena disebut bisa diketahui dengan akal, bisa diketahui dengan akal. Tadi ada halaman yang terlewat. Saya tanya kepada siapa nih? Dery. Apa itu artinya majaz? Maksudnya majaz apa? Majaz akli yang bisa dimengerti oleh Masya Allah. Nah, ini yang kita tidak ambil tadi. Terlewat ya. Silakan baca dulu nih. Adapun kalimat jadidah dilampaui aja. Sabaqa an arafta. Al-majaz al-kalimatu al-jadidah kalimat jadidah dilangkahi aja dulu. Nah, sabaqa an. Nah, sabaqa an arafta anna al-kalama yanqasimu ila qismain. Haqiqiyatin وهي أن تدل الألفاظ على معانيها الأصلية التي وضعت لها. Baik. Pada pelajaran yang lalu kita telah mengetahui bahwa kalam itu terbagi dua, ya. Pertama haqiqiyah dengan majaziyah. Kalau haqiqi itu an tadulla al-alfazu ala ma'aniha al-asliyah. Lafaz itu menunjukkan kepada lafaznya yang asli. Allati wudi'at lah, yang memang sudah digunakan untuk itu. Ya. Hakiki. Jadi kita mengatakan qalam ya, qalam adalah pena yang kita pakai menulis. Ya, bukan makna yang lain. Itu asal daripada kalam. Ada juga bagian yang lain itu al-majaz. Tafadhal. Iqra wa majazin. Wa majazin wa huwa an tusta'mala al-alfadhu fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyyati wa yufhamu dhalika min siyaqil kalami fa lafzat. Hasbuk. Wa majaz maksudnya apa? Kebalikan daripada haqiqi. Wa huwa an tusta'mal alfadhu, yaitu lafaz digunakan fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyyah, pada maknanya yang bukan hakikat, atau pada makna yang bukan sebenarnya, namun difahami dari siyaqil kalam dari konteks kalam kita itu. Naam, falafzatul asad. Falafzatul asad tadullu fil haqiqiyyati 'ala al-hayawani al-muftarisi. 'Ala al-hayawani al-muftarisi. 'Ala al-hayawani al-muftarisi. Wa tusta'malu majazan fi ar-rajuli asy-syuja'i. Contoh al-asad, singa. Kalau kita sebut al-asad, singa, tadullu fil haqiqati 'ala hayawanin muftaris. Ini menunjukkan pada hakikatnya kepada binatang yang buas, yang kita kenal, singa. Wa tusta'malu majazan, dan digunakan sebagai majaz, bukan pada hakikatnya, fir rajuli syuja', pada seorang yang pemberani. Makanya kita mengatakan al-aliyun kal asadi, atau aliyun asadun. Ali adalah asad. Naam. Wal majaz. Wal majazu imma an yakuna majazan aqliyan wa imma an yakuna majazan mursalan. Dari sini kita sampai tidak nyambung tadi. Makanya saya melihat halamannya, kenapa sepertinya ada bahasan yang tidak dibahas. Nah, majaz ada dua macam. Imma an yakuna majaz aqliyan, kita sudah bahas tadi, ya, karena bisa diketahui dengan akal. Wa imma an yakuna mursalan. Nanti ada majaz mursal.
Wa imma an yakuna isti'aratan, dan ada juga disebut isti'arah. Isti'arah, namanya isti'arah dari ista'ara yasta'iru, meminjam. Apa maksudnya nanti kita akan belajar insyaallah. Kama sayattadhihu laka fil wahdatil qadimah. Nah, sebagaimana akan jelas bagi Anda pada pelajaran berikutnya. Baik. Jazakallah khairan ya Akhdari min Bandung. Barakallahu fikum. Fika barakallahu. Amin ya Rabb. Baik, qari akhar. Silakan. Silakan yang baca. Suara saya jelas apa tidak? Jelas Ustaz. Baik. Jelas, Ustaz. Apa perlu ditunjuk satu-satu yang baca? Baik. Silakan. Latihan baca, nggak apa-apa salah. Salah atau lebih baik salah daripada tidak baca sama sekali. Latihan. Baik, Ahmad Nur, tafadhal. Ngangkat tangan, silakan. Buka mikrofonnya. Ahmad Nur Shadiq, dari mana Ahmad Nur? Ahmad Nur. Silakan, silakan. Arba'in min Jambi. Arba'in min Jambi. Nah, Pak Arba'in, tafadhal. Salah nggak apa-apa, Tad, ya? Nggak apa-apa, lebih salah daripada tidak sama sekali. Sama satu aja, Tad. Tafadhal, barakallah. Unzur ilal kalimat al-ghaisi. Nah, Misalil awwali nah, min ta'ifati ba. nah. Hal urida biha al-ghaisu haqiqiyyu Nah, zi wal maqaru. nah. La bal uridu biha urida biha ushbu. Nah. Fahuwa alladhi Tar'ahu. tar'ahu al-mashiyatun Nah, la al-mataru. nah. Fakalimatu al-ghaisi Nah. huna Majazun, nah. majazun walakin hal tara bainal ghaisi wal ushbi alaqatan Nah. biqalilin min ta'ammuli talhadhu anna bainal kalimataini alaqatan wasiqatan wahya annal ghaisa sababun fi zuhuril ushabi Al-Ushbi. al-ushbi li'annahu Yurwi. al-arda wa yakhrujul ushbu Fal'alaqatu idhan. fal'alaqatu idhan sababiyatu. Asbabiyatu, ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Kita satu-satu bahasnya. Lihatlah kalimat al-ghaith pada contoh yang pertama di kelompok ba. Ya, di sini ya. Ra'atil masyatu al-ghaitha. Nah. Fahal urida bihal ghaithu al-haqiqiyyu alladhi huwal matar? Apakah yang dimaksud adalah hujan yang sebenarnya? Al-ghaithul haqiqi, yaitu hujan yang sebenarnya. Alladhi huwal matar, yaitu hujan. La, tidak. Karena kalau diartikan ini, ra'atil masyatul ghaitha, ra'at, yang diterjemahkan tadi di Syarhul Mufradat adalah akalat. Jadi, binatang ternak memakan hujan.
Taib. Ya, tidak masuk akal, ya kan? Taib. Bal hal urida biha al-ghaitul haqiqi? Enggak, bukan yang dimaksud adalah hujan yang sebenarnya. Bal urida bihal ushbu, yang dimaksud adalah al-ushbu, rerumputan. Fahuwa alladzi tar'ahu al-masyiyatu, ya, rumputan inilah yang dimakan oleh binatang ternak. La al-matar, bukan air hujan. Ya, bukan hujan. Fa kalimatul ghaith, maka kata al-ghaith di sini hujan, huna majaz. Di sinilah majaznya. Ya. Penggunaan kalimat bukan pada tempatnya, bukan pada makna yang sebenarnya, itulah majaz. Walakin hal tara bainal ghaithi wal ushbi alaqatan, akan tapi apakah engkau melihat antara hujan dengan rerumputan ada hubungan di antara keduanya? Apakah ada? Bi qalili minat ta'ammul, dengan sedikit memperhatikan, talhazu, ya, engkau akan mendapatkan anna bainal kalimataini, bahwa dua kata ini alaqatan wasiqatan, ada hubungan yang kuat, wahia, yaitu annal ghaitha sababun fi zuhuril ushbi, bahwasanya al-ghaith, hujan, adalah sebab tumbuhnya atau timbulnya rerumputan. Li'annahu yurwi, karena rerumputan ini yurwi, memberikan air, menyirami al-arda, menyirami bumi dengan airnya, fayakhrujul ushbu, maka keluarlah rerumputan. Fal alaqatu idzan as-sababiyah, maka hubungan antara al-ghaith wal ushbu di sini adalah sababiyah. Nah, hujanlah menjadi sebab munculnya al-ghaith. Nah, baik. Siapa lagi yang baca? Baiknya memperbanyak bacaan, ya. Fadal. Jazakallahu khairan Pak Arba'in tadi. Lanjut tadi ya. Lanjut. Fadal. Summa unzur ila al-misal tsani. إلى المثال الثاني. إلى المثال الثاني. المثال الثاني تجد أن الرزق لا ينزل من الماء. نعم. ولكن الذي ينزل هو المطر الذي ينشأ عنه النبات الذي فيه طعامنا ورزقنا والرزق مسبب عن المطر، فهو مجاز علاقته المسببية. نعم، أحسن. انظر إلى المثال الثاني. Lihatlah pada contoh yang kedua, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan Allah yang menurunkan kepada kalian dari langit rezeki. Baik. Tajid anna rizqa, engkau akan menemukan bahwasanya rezeki la yanzilu minas sama, tidak turun dari langit. Baik. Walakin, ya, yang turun dari langit adalah al-matar, yaitu air hujan. Alladzi yansha'u anhu al-manat, yang menumbuhkan an-nabat, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang ada pada tumbuh-tumbuhan itu ada makanan kita dan rezeki kita. Farizqu, rizqu di sini musabbab, yang disebabkan, anil matar, dari hujan tersebut. Jadi rezekilah yang disebabkan dari al-matar tersebut. Fahuwa majaz, dan disinilah majaznya, penggunaan kata bukan pada hakikatnya. Ya. Alaqatuhu al-musabbabiyah. Jadi alaqah antara
matar dengan rizq di sini adalah musabbabiyah, yang disebabkan. Musabbab di sini adalah ismul maf'ul, musabbab. Sabbaba yusabbibu, musabbab. Nah, ismul maf'ul. Lanjut. Wa fil ayatil Qur'ani qila innahum yad'u asabi'ahum fi adhanihim wa biqalilin minal tafkirin tajidu annal asabi'a lima lam turid Lam tarid ala qatiha. Ala haqiqatiha. Nah. Li'annal insana la yastati'u ayyada'a isba'ahu kullaha fi adhunihi fi udhunihi. Nah. Walakinna urida biha atrafuha fa fi kalimatil asabi' majazun alaqatuhu al-kulliyah. Baik. Kita perhatikan pada contoh yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Nabi Nuh alaihissalam, wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Jadi maksudnya ketika mereka diseru agar untuk beriman kepada Allah, agar Allah mengampuni mereka, mereka serta-merta meletakkan jari jemarinya di telinga-telinga mereka. Penjelasannya, ya, innahum wada'u asabi'ahum. Mereka meletakkan jari jemari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Wa biqalili minat tafkir, sedikit kita berfikir, ya, kita berfikir sedikit, memperhatikan ayat tersebut, engkau akan menemukan andal asabi', bahasanya al-asabi' itu jari jemari, lam tarid ala haqiqatiha, tidak datang dalam lafaz ini dengan makna yang hakikatnya. Ya. Kenapa? Li'annal insan, karena seorang la yastati'u, tidak mampu an yada'a isba'ahu kullaha fi udhunihi. Ya, seorang manusia tidak mampu meletakkan semua jari jemarinya di telinganya. Walakin urida biha atrafuha. Akan tapi yang dimaksud adalah atrafuha, ujung jari jemari tersebut. Ya. Jari jemari nggak mungkin diletakkan semua di telinga. Ya, biasanya orang yang menutup telinga itu cuma ujung-ujung jari jemarinya saja. Apakah menggunakan telunjuk atau kelingking atau apa? Tapi biasanya pakai jari telunjuk. Nah, fa fi kalimatil asabi' majaz. Maka pada kalimah al-asabi' di sini ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ada majaz, penggunaan kata bukan pada hakikatnya. Dan alaqah di antara keduanya adalah di antara alaqah digunakannya asabi di sini, ya, padahal bukan asabi yang dimaksud, yaitu atraful asabi'. Alaqahnya adalah al-kulliyah dari kullu, keseluruhan. Jadi disebutkan keseluruhan, namun yang dimaksud adalah sebagian. Sebagian jari jemarinya saja yang taruh di telinganya. Nah, ar-rabi'. Baik, ada selain Pak Arba'in, siapa? Admin kita ini belum pernah kelihatan nih. Siapa? Rizky. Ana Syekh, boleh? Tafadhal, dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Nursodik, Ustaz. Tafadhal Ahmad Nursodik. Dari mana? Dari Semarang. Semarang, tafadhal. Tafadhal.
Yang nomor 4 ya Ustaz. Naam. Raqam ar-rabi'. Ar-rabi'u wa fil mithal ar-rabi'i qila innal kaffarata hiya tahriru raqabatin walam turid Walam tarid. walam taridir raqabata Ar-raqabatu. walam taridir raqabatu huna bima'naha al-haqiqi. Naam. Walakin urida bihal insanu lianna ar-raqabata la tuharraru na'am wahdaha. La tuharraru wahdaha min ar-riqqi. Naam. Wal 'alaqatu bainahuma anna ar-raqabata juz'un min sahibiha. Fa idza taharrarat min ar-riqqi faqad taharrara huwa aidan. Fa fil kalimati majazun 'alaqatuhu al-juz'iyyatu. Ahsan. Baik. Pada contoh yang keempat, kafarah, ya, kafarah tebusan adalah ketika seorang membunuh mukmin dengan tidak sengaja. Seperti apa dengan tidak sengaja? Misalnya dia lagi nyetir mobil, nabrak orang, meninggal dunia. Atau dia lagi nebang pohon, jatuh, ada orang di bawahnya, meninggal dunia. Ya, pokoknya dibunuh dengan cara tidak sengaja. Nah, tahrir raqabah, di sini tahrir raqabah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Siapa yang membunuh mukmin, seorang mukmin dengan tidak sengaja, dengan khata', tersalah, tidak sengaja, maka wajib bagi dia memerdekakan seorang budak yang beriman. Lafaz tahriru raqabatin di sini lam tarid ar-raqabah huna bima'na al-haqiqi. Ya, tidak dimaksudkan ar-raqabah huna. Raqabah itu adalah al-unuq, leher ya. Leher. Bukan yang dimaksud di sini tahrir yaitu membebaskan leher. Ya. Tahrir raqabah maksudnya membebaskan leher. Tapi yang dimaksud bukan maknanya hakikat. Secara hakikat, bukan. Ya, kalau orang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka membebaskan leher. Nah, bukan maksudnya di situ. Walakin urida bihal insanu. Yang dimaksudkan adalah al-insan. Yaitu seorang manusia, itu budak. Li'anna ar-raqabata, karena ar-raqabah, karena leher, la tuharraru wahdaha minar riqqi. Leher itu tidak dibebaskan itu saja, leher saja dibebaskan dari perbudakan. Lehernya saja dibebaskan, enggak mungkin. Ya. Wal 'alaqatu bainahuma. Yang dimaksud di sini adalah membebaskan seorang budak, bukan leher budak. Nah, wal 'alaqatu bainahuma, dan hubungan di antara keduanya adalah annar raqabata, bahwasanya leher itu juz'un, bagian daripada pemiliknya. Fa idza taharrarat, maka jika leher itu bebas dari perbudakan, faqad taharrarahu aidan, maka orangnya juga, pemilik lehernya juga bebas. Fa fil kalimati majazun, di kalimat tahriru raqabah di sini ada majaz, penggunaan kata yang bukan pada hakikatnya. Alaqatuhu al-juz'iyyah. Alaqahnya adalah al-juz'iyyah, menyebutkan sebagian, namun yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Kalau yang di atas kuliah menyebutkan keseluruhan, namun yang dimaksudkan adalah sebagian. Naam. Fadhal Wasil. Ta'ammal. Lanjut. Al-khamisu ثم تأمل قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم هل تظن أن الله سبحانه وتعالى يأمر بإعطاء اليتامى الصغار الأموال التي ورثوها عن آبائهم
yatasarrafu biha kama yasha'una. Hadha ghairu sahihin. Bal al-waqi'u anna Allah ya'muru bi'ta'il amwali man balaghu sinna ar-rushda ba'da an kanu yatama. Nah. Fakalimatul yatama huna majazun li'annaha istu'milat lidalalati ala man balaghu ar-rushda wal 'alaqatul i'tibaru makanin. I'tibaru makana. I'tibaru makana. Baik, ahsan. Kemudian perhatikan firman Allah SWT, wa atul yatama amwalahum. Berikanlah anak yatim harta-harta mereka. Apakah Anda menyangka bahwasanya Allah SWT memerintahkan memberikan kepada anak yatim yang kecil, yang masih kecil, harta-harta mereka yang mereka wariskan atau dapatkan sebab harta warisan dari orang tua mereka, dari orang tua mereka, untuk mereka liyatasarrafu biha kama yasha'un, agar mereka mengaturnya, membelanjakannya sebagaimana kemana mereka menginginkannya. Enggak mungkin, ya. Hadza ghairu sahih. Ini enggak benar. Enggak benar kita memberi anak yatim masih ingusan, belum balik, diberikan hartanya. Ini ghairu sahih, memahami ayat yang tidak benar. Bal al-waqi', tetapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala ya'muru bi'atil amwal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan harta-harta anak yatim man balaghu sinnar rusyda. Yaitu orang yang anak yatim yang sudah sampai umur rusyd. Ar-rusyd di sini adalah aqil baligh, ya. Aqil baligh ba'da an kanu yatama, setelah sebelumnya mereka yatim. Jadi anak yatim setelah mereka balik, maka istilah yatim itu bukan lagi, dia tidak yatim lagi kalau sudah balik. Karena anak yatim itu adalah anak yang meninggal ayahnya sebelum balik. Kalau sudah balik, maka bukan anak yatim lagi, mantan anak yatim. Baik. Fa kalimatul yatama, maka kalimat kata yatama di sini huna majaz. Di sinilah majaznya. Penggunaan kata yang bukan pada hakikatnya. Kenapa? Li'annaha ustu'milat lidalalati 'ala man balagha rusyda. Karena al-yatama di sini digunakan untuk menunjukkan kepada orang yang sudah mencapai baligh. Nah, wal 'alaqatu bainahuma, hubungan antara al-yatama dengan ar-rusyd, ya, dengan baligh adalah i'tibaru makana. I'tibar, ya, mengambil i'tibar, ya, i'tibar makan pada keadaan sebelumnya. I'tibaru makana. I'tibaru makana di sini sebelumnya. Ma di sini adalah ma mausulah. I'tibar kepada hal yang sebelumnya. Nah. Baik. As-sadis. As-sadisu kalimatu khamri fil ayatil qur'aniyyati la yuradu biha ma'naha al-haqiqiyyu. Nah. Walakin uridu biha asirun yatahawwalu ila khamrin li'annahu hala asrihi la yakunu khamran fa fil kalimati majazun alaqatuhu ya'tibaru ma sayakunu. Baik. Lihatlah pada firman Allah SWT kisah temannya Nabi Yusuf dalam penjara. Qala inni arani a'siru khamra. Ya, dia mengatakan wa dakhala ma'hul sijna fatayan, dan masuk ke dalam
bersama Nabi Yusuf itu ke dalam penjara ada dua pemuda. Qala ahaduhuma, salah satu di antara mereka mengatakan, di antara keduanya mengatakan, inni arani, saya melihat diriku, maksudnya saya bermimpi, a'siru khamra, memeras, membuat asir atau jus, membuat khamar, membuat minuman dari khamar. Baik. Perhatikan. Kalimat khamar di sini la yuradu biha ma'naha al-haqiqi, tidak diinginkan maknanya yang sebenarnya. Walakin uridu biha asir. Yang dimaksud, yang diinginkan adalah asir, ya, jusnya. Baik. Yatahawwal ila khamrin. Jus, karena khamar itu adalah hasil fermentasi dari buah anggur. Itu asal daripada khamar. Jadi kalau kita mendapatkan lafaz khamar dalam bahasa Arab, yang dimaksud adalah hasil fermentasi atau hasil dari perasan dari buah anggur. Nah, al-inab, ya. Adapun buah yang lain bukan khamar namanya dalam bahasa Arab. Kecuali kalau dikiaskan yang lain maka termasuk khamar. Ya, sesuatu yang memabukkan maka disebut khamar. Naam. Jadi yang dimaksud di sini adalah asirnya, adalah yang diperas. Asir itu memeras, ya. Memeras khamar. Bukan yang diperas adalah khamar, tapi yang diperas adalah jusnya, yang dibuat adalah jusnya. Li'annahu hala asrihi la yakunu khamran. Karena ketika dia membuat jus itu, memeras buah itu, buah anggur, la yakunu khamran, tidak jadi khamar. Bahkan halal diminum ketika kita membuat minuman jus anggur. Ya, jus anggur halal. Ketika sudah terfermentasi dan memabukkan, maka menjadilah khamar, maka itu yang haram karena menutupi akal. Fa fil kalimati, maka pada kata khamar di sini majaz, ada penggunaan digunakan bukan pada hakikatnya. Alaqatuhu i'tibaru ma sayakunu. Alaqahnya adalah i'tibar, ya, ma sayakun, ya, menganggap atau ya memandang ma sayakun, apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan menjadi apa dia. Ya, karena sebelum menjadi khamar, jadi asir ini, jus ini nanti akan menjadi khamar. Maka digunakan khamar karena memandang nanti asir ini akan menjadi khamar. I'tibaru ma sayakunu namanya. Kalau yang di atas i'tibaru ma kana. Ya, yang yatim tadi yatama i'tibaru ma kana. Dipandang bahwa yatim inilah makan yang sudah berlalu. Yang dimaksud bukan yang sudah berlalu, tapi yang akan datang, yaitu anak yang sudah atau orang yang sudah baligh. Maka disebut i'tibaru ma kana. Kalau yang di sini i'tibaru ma sayakunu, inni a'siru khamran. Tayyib, tiba kita pada kesimpulan. Tfaddal, kesimpulannya. Al-khulasah. Al-khulasatu al-awwalu al-majazul aqliyu huwa isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqati li alaqatin ma'a qarinatin yamna'u min iradatil isnadil haqiqi. Naam, ini dia maksudnya majaz aqli, yaitu isnadul fi'li, menyandarkan fi'il, perbuatan kepada selain yang mempunyai fi'il tersebut, fil haqiqah, pada sebenarnya. Bukan pemilik fi'il, bukan pemilik pekerjaan, bukan pelaku yang sebenarnya yang disandarkan kepadanya,
Ya, pekerjaan kita sandarkan kepada orang yang bukan melakukan yang sebenarnya. Li'alaqatin, karena ada hubungan di antara keduanya. Ma'aqarinatin, bersama ada qarinah, ada indikasi, ya, tamna'u, yang menghalangi min iradatil isnadil haqiqi, ya, untuk mendatangkan penyandaran yang sebenarnya. Ya, karena kenapa? Ya, apa yang menghalangi? Karena kalau kita menyebutkan yang sebenarnya, maka menjadi kalimat itu menjadi panjang. Nah, seperti inni a'siru khamra. Asalnya itu adalah inni a'siru al-inaba fayakunu khamran. Jadi panjang kalimatnya. Ya, itulah menghalangi, sehingga menggunakan yang singkat saja. Ya, menggunakan majaz. Nah, lanjut. Lil majazi العقلي علاقات منها نعم السببي والزماني السببية والزمانية والمكانية والمصدرية وسمي عقليا لأن الإسناد فيه يدرك بالعقل. Naam. Jadi majaz aqli ini alaqatnya ada beberapa, yaitu sababiyah, zamaniyah, makaniyah, masdariyah. Sudah kita jelaskan tadi. Mengapa disebut aqliyan? Karena isnadnya itu yudraku bil aqli, bisa diketahui dengan akal kita. Ya, ada sebab, ya, ada zamaniyah, ada makaniyah, ada masdariyah. Ya. Baik. Tsani. الثاني المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي في علاقة غير المشابهة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. Naam. Ini dia yang membedakan antara majazul aqli dengan majaz al-mursal. Kalau majaz al-aqli tadi adalah ma'a qarinatin tamna'u min iradatil isnadi. Al-alaqa li'alaqatin ma'a qarinatin. Kalau di sini ma'alaqatin ghairil musyabahah. Jadi al-majaz mursal adalah kalimat, suatu kata yang digunakan bukan pada makna yang sebenarnya karena adanya hubungan ghairu musyabahah. Tidak mirip, ya, tidak ada kemiripan. Bersamaan ada qarinah, ada benang merah yang menghubungkan di antara keduanya, yang dimana qarinah ini tamna'u min iradatil ma'na al-haqiqi, yang menghalangi untuk mendatangkan makna yang sebenarnya. Naam. Lil majazi للمجاز المرسل علاقات كثيرة منها نعم السببية والمسببية والكلية والجزئية واعتبار ما سيكون. نعم. وسمي مرسلا لأنه لم يتقيد بعلاقة واحدة كما ستعرف في الاستعارة، بل له علاقات كثيرة كما مر بك. Naam. Ahsant. Majaz mursal alaqatnya banyak, ada sababiyah, al-musabbabiyah, ya, ada al-kulliyah, ada al-juz'iyah, ada i'tibaru ma kana, ada i'tibaru ma sayakun. Disebutkan majaz mursal karena lam yataqayyad bi alaqatin wahidatin. Karena majaz ini tidak terikat pada satu alaqah saja. Jadi mursal di sini maksudnya ikhwah adalah mutlak, ya, mursal mutlak, dilepas, bebas. Mursal itu bebas. Arsala
Arsala Muhammadun at-tayra. Muhammad membebaskan burung. Ya, dilepaskan ke udara, itu namanya mursal. Makanya kalau kita mengirim surat, arsala yursilu mursalan. Mengirim surat berarti surat itu dilepas, ya kan? Kalau kita mengirim surat berarti dilepas. Enggak mungkin kita mengirim surat selalu dipegang surat itu, yang enggak terkirim-kirim. Nah, li'annahu lam yataqayyad bi'alaqatin wahidatin, karena majaz ini tidak terikat pada satu alaqah saja. Ya, kama sata'rifu fil isti'arah, sebagaimana engkau akan mengetahui pada pelajaran al-isti'arah nanti insyaallah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita mempelajarinya setelah pelajaran ini. Bal lahu alaqatun katsiratun kama marra bika. Bahkan dia mempunyai alaqat yang banyak sekali. Sebagaimana yang telah lalu, ada sababiyah, syabhu sababiyah, kulliyah, juz'iyah, i'tibaru makana, dan i'tibaru ma sayakunu insyaallah ta'ala. Taib, balaghatul majazil aqli wal majal mursal, insyaallah nanti saya akan buatkan videonya. Nanti antum semua nonton di channel YouTube insyaallah, karena waktu yang tidak mengizinkan sudah sampai jam 10 malam di sini. Untuk teman-teman yang berada di Indonesia Timur sudah jam 11 ya. Khawatir nanti kesehatan terganggu karena terlalu larut malam ya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan.